Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna. Kita masih dalam menyebutkan beberapa makna dan fawaid dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Sudah kita jelaskan bahwa Al-Wahhab wazannya fa'al. Sighah mubalaghah dari Al-Wahib. Al-Wahib yang memberi. Ketika dirubah bentuknya, kalau wahib berarti wazannya fa'il. Paham ya? Bentuknya dirubah. Fa'alun berarti wahabun. Maka maknanya berubah. Maknanya berubah. Menjadi lebih dalam. Berarti wahab artinya yang maha memberi dengan pemberian yang tidak pernah putus. Yang memiliki sifat memberi. Jadi pemberian atau memberi itu sudah menjadi sifatnya. Sudah menjadi sifatnya. Taib, itu makna Al-Wahhab. Jadi sighah mubalaghah, makna yang sangat mendalam dari memberi, bukan sekedar memberi. Apalagi ditinjau dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Bukan hanya dari sisi pemberian Allah tidak pernah putus. Allah memberi di saat-saat butuhnya hamba. Allah memberi di saat-saat perlunya hamba. Allah memberi di saat hamba betul-betul merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Wahhab, Maha memberi. Kemudian di antara yang boleh sebutkan bahwa di antara makna Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa taala yang memberi dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang menahan. Ini ada fikih yang dalam sebenarnya. Kenapa Syekh sebutkan yu'ti mayasya wa yamna'u mayasya? Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahan kepada siapa yang Allah kehendaki. Fikihnya begini. Ketika Allah menahan sesuatu dari hambanya, maka hakikatnya itu Allah memberi. Memberi apa? Hah? Memberi yang terbaik. Iya kan? Makanya Syekh singgung, kita bahas Al-Wahhab, memberi. Syekh sebutkan wa yamna'u mayyasha. Allah memberikan. Jadi di antara kedalaman makna Al-Wahhab, Maha memberinya Allah, Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahan pemberian itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Paham? Kenapa Syekh sebutkan makna Al-Wahhab juga itu menahan?
Karena ada makna pemberian juga ketika Allah menahan sesuatu itu yang kita minta. Allah memberikan yang terbaik. Iya kan? Itu janji Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis. Ketika Allah menahan dari hamba sesuatu yang ia minta, pasti Allah berikan yang terbaik. Ada makna pemberian di situ. Mungkin berbeda dengan yang kita minta. Paham ya? Atau Allah Subhanahu wa taala tunda waktunya. Kita minta sekarang, Allah berikan mungkin di waktu yang lain. Ini dari kesempurnaan hibahnya Allah. Kadang manusia dia memberikan hibah kepada temannya. Tidak terlalu butuh sebenarnya. Hanya mungkin temannya merasa, hendak ini menolak pemberian. Iya pale, sini. Paham? Allah Subhanahu wa taala memberikan hibah, pemberian. Kita minta hari ini, Allah tahu bahwa kamu ahsannya, afdolnya, baiknya bukan sekarang. Allah lebih tahu apa yang kita tahu. Kita tidak tahu kita. Ya kan? Maka untuk menyempurnakan makna sempurnanya pemberian Allah, karena Allah memberi dengan ilmu dan hikmahnya, Allah berikan di tempat yang lain. Paham? Itu kesempurnaan dalam memberi. Ya, tinggal husnudzon saja kita kepada Allah. Ketika Allah tahan dulu hari ini, tahan di waktu yang lain, yakinilah bahwa Allah akan berikan itu. Imma dari waktu yang lain, atau dengan pemberian yang lain yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Makanya Syekh singgung di antara makna al-Wahhab, yamna'u ma yasha. Allah menahan dari hambanya sesuatu. Paham ya? La mani'a lima ata wala mu'tiya lima mana'. Ini Syekh sebutkan juga. Allah memberikan, tidak ada yang bisa menahan ketika Allah memberi, karena sempurnanya makna hibahnya Allah itu. Sempurnanya makna pemberian Allah. Sampai-sampai la mani'a lima a'ta. Tidak ada yang bisa menahan ketika Allah ingin memberi. Paham? Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'. Di antara kedalaman makna sifat bahwa Allah Maha memberi, tidak ada yang bisa memberi ketika Allah menahan. Itu dari kesempurnaan Al-Wahhab. Ini sudah ya kita jelaskan, hanya mengingatkan. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Wa qad dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim anwa'an min hibatihi. Allah jelaskan dalam Al-Quran anwa'an, jenis-jenis hibahnya. Ingat, ini bukan pembatasan. Bukan hibah Allah cuma ini yang akan disebutkan nanti ayatnya, bukan. Itu hanya min tabi'idiyah namanya. Dari sebagian hibahnya. Jadi kalau antum kumpul ke dalam Al-Quran, lafaz-lafaz saya berikan hamba ini, saya berikan hamba itu bukan cuma itu hibahnya Allah. Paham? Kata Syekh Hafizahullah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran jenis-jenis dari sebagian hibahnya. Min hibatihi. Dari sebagian, mungkin bahkan kita katakan mungkin sebagian kecil dari hibahnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sudah ya? Wa dzakara tawajjuha anbiya'ihi was-shalihin min ibadihi ilaihi. Wa dzakara tawajjuha anbiya'ihi was-shalihin min ibadihi ilaihi fi talabiha wa nailiha. Allah sebutkan bagaimana para nabinya itu menghadap kepadanya. Doa, ya,
mengharap, tunduk, khusyuk, berdoa, merengek dalam doa. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Bagaimana menghadapnya itu para nabi dan rasul, orang-orang soleh kepada Allah. Menghadap di sini makna umumnya menghadap dalam artian jasad dan ruhnya, jasad dan hati mereka menghadap kepada Allah. Doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi talabiha, dalam meminta hibah itu dan untuk mendapatkan hibah itu. Contoh, fadzakara subhanahu min hibatihi ar-rahmah allati min man nalaha nala sa'adatad dunya wal akhirah. Allah sebutkan dari sebahagian hibahnya, bagian dari hibahnya Allah adalah rahmatnya, betul? Jadi ketika Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba, itu pemberian. Berarti dari bentuk hibahnya Allah rahmat. Buktinya ada yang tidak diberikan rahmat itu. Paham? Rahmat bermakna lebih khusus, bermakna hidayah, taufik. Ya. Sudah lewat pembahasannya tentang rahmat. Ada rahmat Allah yang sifatnya umum. Ini mencakup orang kafir. Ya, bahkan mencakup hewan pun sekaligus masuk di dalamnya. Itu dari rahmat Allah, sifatnya umum. Ada rahmat Allah sifatnya khusus, hanya orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah merahmati orang-orang yang beriman dengan rahmat khusus. Bermakna hidayah, ta'yid, pertolongan, an-nasr, wal hifd, penjagaan. Paham ya? Taib. Nah, ini dari hibah Allah. Mau yang rahmat umum tadi untuk hewannya, kafirnya, mukminnya, hibah. Paham? Atau baik rahmat yang bermakna khusus berupa hidayah, taufik, ya, penjagaan, istiqamah, hibah. Allah yang berikan. Sebab Allah mampu menahan dua ini pada mereka. Paham ya? Lihat, Allah berfirman, qala ta'ala, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Lihat, ini tentang Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Allah menganugerahkan, kata Allah, kami anugerahkan kepada mereka Nabi Ibrahim dan keturunannya. Dari rahmat kami, lihat, Allah sebutkan dulu, kami berikan hibah kepada mereka. Apa bentuk hibahnya? Rahmat kami. Berarti rahmat adalah rahmat adalah hibah. Ini jelas. Wa wahabna. Kami berikan hibah kepada mereka, Ibrahim dan keturunannya. Para nabi dan rasul. Ismail, Ishak, Yusuf, dan keturunannya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kami berikan hibah kepada mereka. Apa bentuknya? Min rahmatina. Yaitu bentuk pemberian Allah adalah rahmat kami untuk mereka. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kami menjadikan mereka, untuk mereka, lisan yang jujur. Ya. Yang maha tinggi, yang tinggi, ketinggian, kemuliaan, kerasulan, kenabian. Wa qala ta'ala, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Ini untuk Musa. Untuk Musa alaihissalam. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan hibah kepadanya. Nabi Musa. Apa hibahnya Allah kepada Musa di sini? Min rahmatina. Apa bentuk rahmat Allah kepada Nabi Musa? Akhahu Harun nabiyya. Bentuk kasih sayang Allah kepada Musa di sini dalam konteks ayat ini adalah dikuatkannya Musa alaihissalam dengan saudaranya. Ini permintaan Musa alaihissalam ketika merasa khawatir berdakwah kepada Firaun seorang diri.
Kata Allah, baik, saya berikan Harun. Ya, saya berikan Harun. Ya. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa wahabna, maka Allah kabulkan permintaan Musa alaihissalam. Wa wahabna lahum min rahmatina, kami berikan pemberian kami, hibah kami berupa rahmat kami berikan, kami kuatkan. Dalam keadaan Nabi Musa ini takut. Ya. Taib. Qala ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, ini dia, min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Masya Allah. Ini tentang doa ar-rasikhuna fil ilm dalam surah Al-Imran. Setelah Allah puji mereka, war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Mereka beriman pada seluruh ayat muhkam dan mutasyabihnya. Mereka beriman kepada semuanya karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa setelah itu, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Apa bentuk hidayahnya? Lihat sebelumnya, yaitu beriman dengan Al-Quran dan Sunnah dengan keimanan yang benar, tanpa takyif, tanpa takwil, tanpa memalingkan ayat-ayat itu dari zahirnya. Itu hidayah dari Allah. Mereka sudah menyebutkan bentuk keimanannya, kami beriman kepada semuanya, baik yang masuk akal atau tidak. Tentang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala kami terima itu. Kami tetapkan itu. Ayat-ayat tentang penafian sifat-sifat dari Allah yang sifat kekurangan, kami nafikan itu. Kemudian mereka sebutkan bahwa itu bentuk hidayah. Maka mereka meminta, ya Allah, tetapkan keyakinan ini, kuatkan keyakinan ini dalam hati kami. Paham ya? Jangan sesatkan kami ya Allah setelah hidayah ini. Ba'da idh hadaitana. Mereka meminta, wahab lana, berilah kami pemberian ya Allah. Hibahkan kami, hibahkan untuk kami. Hablana min ladunka, dari sisimu berupa apa? Rahmah. Berarti rahmat apa? Hibah. Bisa dipahami? Hablana min ladunka rahmatan. Ya Allah, hibahkanlah untuk kami dari sisimu berupa rahmatmu. Innaka antal wahhab. Masya Allah. Sesuai dengan permintaannya, dengan asma yang mereka datangkan. Karena minta hibah, didatangkanlah innaka antal wahhab. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, mintalah dengan nama itu. Ini dia bentuknya. Meminta dengan nama Allah yang sesuai, yang munasib dengan permintaan. Karena minta hibah, maka datanglah nama Allah Al-Wahhab. Jelas ya? Contoh lain, wa qala ta'ala am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Ini tentang ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin, penyembah berhala. Kata Allah, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, apakah di sisi mereka, di sisi sembahan-sembahan mereka, ada perbendaharaan rahmat Rabbmu yang maha perkasa lagi maha memberi itu? Bisakah mereka menurunkan hujan? Bisakah mereka menghidupkan manusia? Bisakah mereka mencipta langit dan bumi? Ya subhanallah, seekor lalat pun mereka tidak bisa mencipta. Walaupun seekor lalat, apalagi sebesar langit dan bumi. Paham ya? Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara subhanahu hibatihi min hibatihi al-hukmu wal mulku.
Allah menyebutkan dari hibahnya adalah al-hukmu wal mulku. Hikmah dan kekuasaan kerajaan. Ulama diberi hikmah dalam dakwahnya, dalam dia mengajar. Ya, para sahabat diberikan hikmah. Para nabi dan rasul diberikan hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Seorang bapak mungkin berlaku adil kepada anak-anaknya. Hikmah. Seorang pemimpin, seorang penguasa berlaku adil kepada rakyatnya. Hikmah. Paham ya? Itu dari hikmah. Nah, ketika Allah memberikan akhlak ini, sifat ini, hibah. Kenapa? Karena ada orang yang tidak bisa begitu. Ya kan? Justru sebaliknya, zalim. Ya, sewenang-wenang, seenaknya. Kezaliman di mana-mana dilakukan. Kenapa? Di penguasa. Makanya digandengkan dengan al-mulk. Digandengkan dengan al-mulk, kekuasaan. Karena tidak semua penguasa, tidak semua orang yang memiliki kekuasaan berlaku adil. Jarang sekali berlaku adil. Makanya jemaah sekalian, ketika Nabi menyebutkan sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Paling pertama Nabi sebutkan imamun adil, penguasa, pemimpin, imam yang adil. Karena memang susah. Terbuka pintu-pintu untuk berbuat zalim. Dia berkuasa. Dia memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan. Senjata ini dan itu dia punya. Pasukan. Maka kalau dia mau berbuat zalim, mengambil harta dan seterusnya, dia mampu. Maka ketika dia menahan hawa nafsunya, menahan jiwanya untuk berbuat zalim, ada keutamaannya. Paham ya? Taib. Ada juga orang yang mungkin berbuat adil dia tapi tidak punya kekuasaan. Maka adilnya orang yang tidak punya kekuasaan dengan adilnya orang yang berkuasa, beda pahalanya. Bisa dipahami? Beda pahalanya. Besar cobaannya menjadi penguasa itu. Menjadi atasan itu. Makanya Nabi mengatakan jangan pernah minta kekuasaan. Karena menjadi khosrah wadanamah yaumil qiyam, menjadi kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Jelas ya? Taib. Lihat, Allah berikan 2 ini dan itu dari hibahnya Allah. Fawahabali rabbi hukma. Fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Allah memberikan hibah kepadaku. Iya. Bentuknya apa? Hukmum. Ini ucapan Nabi Musa alaihissalam. Fawahabali hukman wa ja'alani minal mursalin. Allah memberikan kepadaku hibah berupa hukum, hikmah, ilmu. Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang rasul dari para rasulnya, dari utusannya. Berarti ini ayat jelas. Di antara hibahnya apa? Hibahnya Allah itu apa? Hukum, ilmu. Paham ya? Wa qala ta'ala Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, hibahkanlah untukku berupa hukum. Hibahkanlah untukku berupa hukum. Dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Masya Allah. Doa yang luar biasa. Dari Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, hibahkanlah untukku berupa ilmu, hikmah, dan gabungkanlah aku. Kumpulkanlah aku, ikutkan aku bersama orang-orang yang soleh. Wa qala ta'ala, Allah berfirman,
wa habali mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini ucapan Nabi Sulaiman. Ya Allah, hibahkanlah untukku berupa mulk, kerajaan, ya, kekuasaan. Sampai-sampai ketika burung hudhud itu melihat kerajaannya Bilqis, ya, terbang dia. Ya. Ketika dia kabarkan kepada Sulaiman, hudhud mengatakan apa? Wa utiyat min kulli syai'. Saya dapatkan wahai Sulaiman, di sana ada kekuasaan yang besar, kerajaan yang besar dipimpin oleh seorang perempuan. Mereka sujud kepada matahari, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hudhud mengatakan wa utiyat min kulli syai'. Dia diberikan segala sesuatu. Jadi penggambaran Hudhud kepada Sulaiman alaihissalam ini orang ini itu Bilqis besar sekali kerajaannya. Sampai-sampai segala sesuatu dia punya. Itu bersama dengan itu kecil dibanding kerajaan Sulaiman. Makanya Sulaiman kirimkan surat, ya kan? Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim isinya. Di antara isinya, datanglah kepadaku, menghadap kepadaku dalam keadaan berislam, dalam keadaan berserah diri. Kalau kamu tidak datang, saya akan hancurkan kerajaanmu. Ya, maka Bilqis meminta semacam musyawarah kepada bawahan-bawahannya. Dalam surah An-Naml, sebagian bawahannya mengatakan, tidak, kita ini berkuasa, kita ini punya kekuatan, lawan. Diberi masukan sama bawahannya. Ya. Tapi Bilqis memilih untuk datang, berserah diri. Ya, dan masuk ke dalam Islam. Sudah ya? Kata Nabi Sulaiman dalam doanya, wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan, kekuasaan ini yang tidak pantas dan tidak boleh untuk siapapun setelah aku. Yaitu jangan berikan setelah aku kerajaan seperti ini, kekuasaan seperti ini. Innaka antal wahhab. Sungguh engkau maha memberi. Ini diantara contoh ya, hibah Allah kepada Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh. Wa dzakara subhanahu min hibatihil minnatu 'alal abdi bizaujati salihah. Masya Allah. Allah menyebutkan di sini, di antara bentuk hibahnya Allah adalah kepada hambanya berupa anugerah, minnah, karunia berupa az-zaujah salihah, istri yang salihah. Ini contoh yang Masya Allah ini. Banyak sebenarnya bisa disebutkan nih dari contoh-contoh hibah. Hanya Syekh Abdul Razak pilih istri yang salihah. Nah ya, karena memang luar biasa ini sebenarnya. Anugerah yang besar ini. Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan doa Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia hasanatan, nakirah. Tidak dikatakan Rabbana atina fid dunya al hasanata. Tidak ada alif lamnya. Hasanatan. Tanwin. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apa makna hasanah fid dunya yang diminta dalam doa ini? Ini doa, dibilang orang doa sapu jagat ini ya. Doa andalan. Antum kalau sujud, berdoa, yang waktu mustajabah, jangan pernah hilangkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Walaupun mungkin sebelumnya sudah menyebutkan detail-detailnya permintaan itu dari kebaikan dunia. Karena doa ini ada dalam Al-Quran. Apa makna fid dunya hasanatan? Sufyan Ats-Tsauri ditanya, beliau mengatakan ringkas saja. Hasanatan fid dunya al-mar'atu shalihah. Faqat. Tidak ada yang lain. Kenapa?
Kan ada hadis, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia dari awal hingga akhirnya hanya perhiasan saja. Ya kan, pemandangannya, indah dilihat mata, gunungnya, masya Allah, lautnya. Ad-dunya, kata Nabi, hulwatun khadirah. Dunia itu manis. Ya, hulwah, khadirah, hijau. Ini kata para ulama ahli hadis, hulwatun khadirah, ini kinayah dari Nabi menunjukkan bahwa selalu kecondongan hati manusia kepadanya. Saking manisnya itu. Khadirah, mata. Mata. Hijau itu, iya, ungkapan pemandangan, iya, hijau. Itulah dunia. Hati condong ke sana dan enak dipandang mata. Kata Nabi SAW, dunia mata, perhiasan. Sama, hulwatun khadirah, mata. Yang punya perhiasan di rumah, entah itu gelang, entah itu cincin, emas, kalung. Iya, disimpan di tempat yang tertutup, ada lagi kotaknya. Enak sekali dilihat, apalagi kalau dipakai. Iya kan? Masya Allah. Enak dipandang. Itulah perhiasan. Dunia mata. Kata Nabi, wa khairu mata'id dunya. Ternyata sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini. Berarti kala itu mutiara, kristal apalah, yang mahal-mahal, kalah. Ya, sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia adalah al-mar'atu salihah. Nah, makanya Syekh ungkap di sini, sebenarnya itu adalah dari minnah Allah, hibah Allah yang luar biasa. Wa dzurriyyatu thayyibah, ditambah lagi dari al-mar'atu salihah itu lahir dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Yalah, enggak bisa ada keturunan tanpa ada ibunya kan? Gimana caranya? Mau ada keturunan yang tidak menikah? Karena dia mencari al-mar'atu salihah, istri yang salihah, lahirlah dzurriyyah thayyibah. Lahirlah dzurriyyah thayyibah. Ma yakunu bihi qurrata ainin lil insan. Masya Allah. Kenapa tidak? Karena al-mar'atu salihah, zaujatu salihah, yang dari situ lahir dzurriyyah thayyibah, itu menjadi qurratu ain, penyejuk mata bagi manusia. Tapi ini tidak dirasakan oleh orang kafir zaman sekarang, tidak. Jangan orang kafir, kaum muslimin lah, ya, tapi tidak faham makna kebahagiaan itu yang sebenarnya apa, kebahagiaan hakiki itu apa. Buktinya keluarganya ditelantarkan, istrinya ditelantarkan, ya kan? Tidak peduli dia. Mungkin yang menunjukkan matanya dia uang, harta, kendaraan mewah, rumah yang luas, tanah yang luas, itu yang menyejukkan matanya. Tapi tidak untuk orang beriman. Orang-orang beriman kan paham bahwa itu dunia. Sementara zailah, akan pergi, akan hilang, akan sirna. Orang-orang yang beriman tidak. Orang-orang yang beriman menjadikan qurratu ain, penyejuk mata mereka, yang membahagiakan mereka adalah keluarganya. Dimanapun seorang suami itu pergi, keluar jauh bergaul sama teman-temannya, ketika mungkin dia sakit, ketika dia meninggal, siapa yang dicari? Siapa yang dicari? Hah? Temannya? Siapa yang dicari? Keluarganya. Iya kan? Keluarganya. Nabi SAW keluar berperang bersama sahabat, mengajarkan ilmu kepada sahabat. Meninggal di mana?
Di pangkuan Aisyah. Di pangkuan Aisyah. Coba lihat. Ya kan? Mau kemana? Keluarga. Keluarganya. Baik. Zaujah salihah, dzurriyyah thayyibah, ma yakunu bi qurratu ainil insan. Qala ta'ala, Allah berfirman. Ya, dari si mana itu? Kenapa dzurriyyah thayyibah merupakan minnah azimah, pemberian hibah dari Allah SWT yang begitu besar? Lihat. Wa wahabna lahu ahlahu. Lihat. Luar biasa ini ya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Ada yang tahu ini ucapan siapa ini? Untuk siapa ini? Hah? Santri. Yallah. Untuk siapa ini? Shot ayat 43. Jangan buka Al-Quran. Hah? Nabi? Ayub. Ditimpa penyakit kan? Ditinggalkan keluarganya. Kata Allah, wa wahabana lah, kami berikan. Maksudnya kami kembalikan itu. Kembali keluarganya. Kata Allah, wa wahabana lahu ahla, kami berikan hibah kepada dia. Nabi Ayub berupa apa? Ahla, keluarganya. Disembuhkan oleh Allah kembali. Wa mislahum, dan semisal mereka, keturunannya yang baik, ma'ahum, bersama mereka. Keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, rahmatan minna, sebagai bentuk rahmat dari kami. Sebagai bentuk rahmat dari kami. Jadi ikhwan, ketika kita diberikan istri yang salihah, anak-anak, Masya Allah, patuh sama orang tuanya, sudah kita didik sholat, mendengar dia. Diajar sholat, mau mendengar, ikut sama orang tuanya. Diperhatikan baik-baik. Dijaga itu nikmat dari Allah. Hibah yang Allah tidak semua memberikan kepada siapa? Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ada orang mungkin di luar sana, ikhwan, mau juga mungkin seperti kita anaknya. Hanya tidak mau dia diajak sholat, tidak mau. Mungkin sudah salah bergaul. Ya, sudah salah bergaul. Dia lihat, wah pergaulan bebas. Ya, merusak ini dan itu. Dia lihat orang, Masya Allah anaknya masuk pondok pesantren misalnya. Pasti dia mau, saya mau begitu juga anakku. Tapi Allah tidak berikan itu. Maka kita sebagai orang tua bersyukur kepada Allah. Hibah ini, pemberian ini. Mungkin sekarang kita belum merasakan kebaikannya. Mungkin sekarang pengeluaran saja. Habis, kasih terus uang. Belanja di pondok, kasih terus uang. Orang tuanya belum menikmati apa-apa. Mungkin ya. Karena cuma tinggal di pondok. Iya kan? Hafal Quran, belajar sana. Orang tuanya mungkin, kalau orang berpikir ya, dilihat lahirnya, belum ada. Ya, lahirnya. Tapi bisa jadi kita bekerja itu, kita dapat rezeki karena anak kita yang belajar di pondok pesantren. La'allaka tursaku bihi. Kata Nabi kepada seorang yang capek bekerja, datang mengeluh kepada Nabi karena saudaranya tidak bekerja. Saudaranya di depan majelis Nabi SAW duduk mengambil hadis. Kata Nabi, la'allaka tursaku bihi. Bisa jadi Allah berikan kamu rezeki karena saudaramu. Taib. Wa qala ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa orang-orang yang beriman, ibadur rahman, di akhir surah Al-Furqan. Ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Dan hamba-hamba kami yang hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya ya, ini diantaranya. Mereka orang-orang yang beriman itu, hamba-hamba kami, hamba-hamba pilihan kami itu adalah yang selalu berdoa, ya Allah,
Dalam doanya mereka katakan, ya Allah, Rabbana hablana, hibahkan kepada kami, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Jadikanlah mereka. Lihat-lihat ya. Ini sudah ada istrinya dan anaknya. Tapi minta hibah. Saya tidak mau lanjut dulu. Fokus dulu antum. Di sini bukan minta anak istri, bukan. Makanya lihat ayatnya. Hablana, berikan kami hibah dari istri. Berarti sudah ada istrinya. Wa dzurriyyatina, sudah ada anaknya. Tapi mereka masih minta hibah dari situ. Ada pemberian khusus dari istri dan anak. Ada. Paham antum? Paham antum ya? Istri sudah ada, anak sudah ada. Mereka meminta hibah khusus, hibah nikmat khusus dari istri dan anak. Apa itu? Jadikan mereka ya Allah sebagai penunjuk mataku. Berarti di sini menunjukkan bahwa tidak semua orang punya istri dan anak menjadi penunjuk mata untuknya. Antum bisa paham? Tidak semua orang punya istri, punya anak, tapi menjadi penunjuk mata kebahagiaan untuknya. Bahkan sebagian mereka bisa jadi fitnah yang membawa menyeret mereka dalam neraka jahanam. Ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Dalam ayat yang lain kata Allah, istri-istri kalian, anak-anak kalian, aduwwalakum fahdharuhum, musuh bagi kalian yang nyata. Hati-hati kalian. Anak istri. Paham? Berarti tidak semua orang punya keluarga, tetapi keluarganya menjadi kebahagiaannya. Yang menggembirakan dia dunia dan akhiratnya. Nah semua. Makanya minta. Itu hibah dari Allah. Ini dia doanya. Jadi hibahnya ini. Qurrata. Ini nih. Hibah ini. Ini nih. Qurrah. Qurratain. Penunjuk mata. Senang dia lihat anak dan istrinya. Bahagia dia. Kesenangan untuknya. Dia merasa walaupun saya kehilangan harta, kehilangan apa. Yang penting mereka jangan. Kenapa? Mereka itu kebahagiaanku. Mereka itu qurratu ainin li. Yang membahagiakan mataku. Antum baca tafsir As-Sa'di. Apa maksud qurratu ain di sini? Beliau katakan, yaitu ketika seorang bapak melihat anak dan istrinya di atas penghambaan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Ini maknanya. Bukan ketika istrinya mungkin juga berpenghasilan. Bukan ketika dia lihat anaknya sukses jadi dokter. Bukan. Bahagia juga orang tua begini kan. Oh saya sudah sekolahkan kok nak. Mantap. Jadi orang. Dulu belum berarti. Nggak tahu dulu apa. Ini bagus kan istilahnya orang. Jadi orang. Nah, ya, maksudnya ada hasilnya. Iya. Itu mindsetnya, pandangannya ya. Ahlu dunia kan begitu. Ya. Kita tidak pungkiri bahagia juga orang tua ketika dia berpenghasilan. Alhamdulillah. Tapi ini doa khusus dari ibadur rahman. Asal ditafsirkan di dalam tafsirnya bahwa qurratu ain yaitu ketika anak dan istrinya tumbuh di atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah. Ya. Suami bangun tengah malam. Duluan istrinya bangun sholat. Dia lihat. Masya Allah. Sejuk matanya itu. Ya kan? Anaknya, Masya Allah. Jadi imam misalnya. Bahagia orang tuanya. Hafal Quran. Semangat dalam belajar. Nah. Taib, ini qurratu ain. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai panutan imam untuk orang yang bertakwa. Hanya kita fokus pada di sini, azwajina wa dzurriyyatina. Apa yang Syekh sebutkan tadi, sisi pendalilannya ya. Taib. Kemudian
Qala ta'ala wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna solihin. Kami jadikan, iya, kami berikan hibah untuk Ibrahim alaihissalam berupa Ishak, Yakub, nafilah sebagai pemberian. Wa kullan ja'alna solihin, dan kami jadikan semuanya, ya, itu orang-orang soleh, para nabi. Ini untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Syahidnya, titik pendalannya, ini hibah, hablana, ya, kami berikan hibah untuk Ibrahim berupa apa? Keturunan Ishak, Yakub, dari Yakub ini Yusuf alaihissalam. Ya kan? Berarti dzurriyyatut thayyibah adalah hibah. Jelas ya? Ini pendalilan. Kemudian fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Masya Allah. Ini untuk siapa? Nabi Zakaria. Berdoa, ya Allah. Iya. La tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan saya sendiri, tidak punya keturunan. Dan engkau sebaik-baik yang memberi, yang mewariskan. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami jawab doa Zakaria. Fastajabna lah. Kami jawab untuknya doanya Zakaria. Dan wa wahabna, kami berikan dia hibah berupa Yahya. Wa wahabna lahu Yahya. Ditambah lagi wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki untuknya istrinya. Karena awalnya dan diharapkan lagi istri yang sudah menopause. Beliau juga sudah tua. Tapi berdoa terus kepada Allah, meminta. Kata Allah, kami berikan Yahya wa aslahna lahu zaujah. Ini hibah anak dan istri. Wa qala ta'ala wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Kami berikan hibah kepada Daud alaihissalam berupa Sulaiman. Berarti keturunan ya? Keturunan anak. Ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Masya Allah. Innahu awwab, sungguh dia hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil hibatul mutanawwi'ah, kata beliau, inilah hibah Allah. Inilah jenis-jenis hibahnya Allah. Apa tadi? Berapa sudah lewat? Hukum. Apa lagi? Kekuasaan atau kerajaan. Apa lagi? Rahmat. Apa lagi? Istri dan keturunan yang solehat. Itu dari bentuk hibah. Cuma 5. Masih banyak hibahnya Allah. Hanya mungkin fikihnya Syekh Abdul Razak hafizahullah contohkan ini kan ini yang luar biasa dari hibahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inilah hibahnya Allah. Jenis-jenisnya hibahnya Allah. Biyadihi subhanah, yang dari tangan Allah semuanya. Masya Allah. Pemberiannya Allah. Fahuwal maliku lihadzal kaun. Dialah Allah penguasa alam semesta ini. Dialah penguasa kaun. Kaun itu makhluk semuanya. Al-mutasarrifu fihi. Dialah Allah yang mengatur alam semesta ini semuanya. Fihi subhanah kama syaa, sebagaimana Allah inginkan. Sebagaimana Allah kehendaki. Qala ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah, milik Allah lah segala kerajaan, kekuasaan di langit dan di bumi. Di langit ada kekuasaan karena ada penghuninya. Di bumi ada kekuasaan, ada penghuninya. Maka kekuasaan langit dan bumi Allah yang memiliki itu. Kerajaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala penguasanya. Paham? Tidak dibedakan lain yang kuasai atas, lain yang kuasai bawah. La. Lillahi mulkus samawati wal ard. Miliknya Allah kekuasaan atas dan bawah. Lihat, yakhluqu ma yasha, Allah mencipta apa-apa yang Allah inginkan. Lihat, yahabu,
Allah memberikan hibah kepada siapa yang Allah kehendaki. Berupa anak perempuan, inas. Ada orang nikah perempuan, semua anaknya. Ada. Minta ya Allah kasih laki-laki, hamil lagi, perempuan lagi. Minta ya Allah kasih lagi kasih perempuan lagi. Ada ya? Ada. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah berikan hibah kepada siapa yang Allah kehendaki berupa anak laki-laki. Anak kita baliknya ini. Laki-laki semua anaknya. Pemain bola. Tim kesebelasan. Minta perempuan, ya Allah kasih perempuan lain. Laki-laki lagi. Ada yang begini. Nah, mungkin kalau tambah pabriknya mungkin ya, bisalah. Lain mungkin. Jelas ya? Nah, laki-laki semuanya ada. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ini dia. Ada yang kami pasangkan. Laki-laki ada perempuannya. Nah, bahkan ada yang Masya Allah. Bagus. Selang-selingnya. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Masya Allah. Ada. Nah, jelas ya? Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan ada yang Allah jadikan aqima. Mandul. Tidak punya keturunan. Paham? Di sinilah. Bagaimana husnudzon kepada Allah. Lihat pesannya Nabi. Kata Jabir, sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla wafati bi thalas. Saya dengarkan Nabi 3 hari sebelum wafatnya. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kalian sekali-kali meninggal berjumpa dengan Allah kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jelas ya? Itu nanti kita bahas. Yang ditahan pemberian ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat ada yang lebih baik di situ. Karena bisa jadi baik untuk kita, belum tentu baik di sisi Allah. Allah tidak berikan. Maka Allah memberikan yang lebih baik daripada itu. Jelas ya? Innahu alimun qadir. Dialah Allah yang maha berilmu. Makanya disebutkan ilmu di sini, subhanallah. Setelah Allah sebutkan yang terakhir, Allah jadikan ada orang yang tidak ada keturunannya. Tapi setelah itu, dialah Allah yang maha berilmu. Berarti Allah tahu apa yang terbaik bagi kamu. Jadi kalau keturunan saya tidak berikan dulu. Kenapa? Dia alim. Kita jahil. Dan dialah Allah yang maha mampu. Wa fi hadza dilalatun ala anna wujudal waladi wa salahahu hibatun rabbaniyah. Masya Allah, kalimat indah sekali dari Syekh. Dari sini kita melihat, ya, di dalam pembahasan ini, ayat ini terdapat dalil, bukti bahwa keberadaan anak dan plus baiknya anak itu. Bukan cuma ada anak. Ya. Nah, ada ucapannya orang, banyak anak, banyak rezeki. Betul. Tapi jangan cuma kasih banyak-banyak saja, bos. Perbaiki. Karena yang diinginkan adalah banyak, tapi salah dia. Iya. Adanya keturunan dan baiknya keturunan itu, salahnya dia, adalah hibah robbaniyah. Hibah robbaniyah. Hibahnya Allah. Karena kalau banyak-banyak orang kafir itu banyak anaknya. Iya kan? Hibah robbaniyah. Wa minnatun minallah. Dan karunia dari Allah Ta'ala. Al-mutafarridu bitasarrufi wa tadbir fi hadal kaun. La syarika lahu. Yang bersendirian, mengatur alam semesta ini. Tidak ada tandingan untuk Allah. Fal amru lahu subhanak. Maka urusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala min qabl wa min ba'd. Miliknya Allah semuanya, di awal dan di akhirnya, sebelum dan setelahnya. Man syaa kana, ma syaa kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Yu'ti may yasha wa yamna'u may yasha. Sudah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahan bagi siapa yang Allah inginkan. Wa yamna'u may yasha. La mani lima ata wa la mu'ti lima mana'. Wa huwa jalla wa ala yu'ti may yasha'u min khalqihi al-aulada wa yamna'u may yasha'. Dialah Allah yang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya berupa keturunan. Wa yamna'u may yasha', dan Allah halangi
ya, dari sebagian hambanya pemberian itu. Wa huwal alimul qadir, dialah Allah yang maha berilmu lagi maha mengetahui. Baik. Sudah? Lanjut lagi. Ini masih ada ini penjelasan. Sedikit ya. Makna firman Allah, yahabu liman yasha, Allah berikan hibah kepada siapa yang Allah kehendaki berupa inasa, perempuan. Maksudnya yarzuqu banatin faqat. Allah berikan dia rezeki berupa banat, anak perempuan. Faqat, enggak laki-lakinya. Perempuan semua. Laisa ma'ahunna dzukur, tidak ada bersama mereka saudara laki-lakinya. Ya, wa qalu yahabu liman yasha'u dzukur. Makna firman Allah, Allah berikan hibah kepada siapa yang Allah kehendaki berupa laki-laki. Maksudnya yarzuquhul banin faqat. Allah berikan rezeki berupa laki-laki saja, tidak ada perempuan. Laisa ma'hum inath, tidak ada bersama mereka perempuannya. Dan makna firman Allah, au yuzawwijum dzukran wa inatha, ada yang Allah pasang-pasangkan laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Yajma'u liman yasha'u dzukura wal inatha fil ata, yaitu Allah gabungkan kepada sebagian hambanya laki-laki dan perempuan pada pemberian itu. Ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Dan maksud firman Allah, wa yaj'alu may yasha'u aqima, Allah jadikan sebagian itu aqima, yaitu la yuladu lahu asla, yang tidak melahirkan, tidak ada keturunannya. Taib. Ya, sudah ya, setelah itu ucapan Ibnu Qayyim beliau sebutkan. Wallahu a'lam, kita cukupkan dulu. Kriteria istri yang soleh seperti apa? Mengganggu santri nanti nih. Saya mau jawab tapi ada santri. Nanti tidak fokus lagi santri. Pikirannya wow, mau menikah. Yang terganggu santri ya. Jangan terganggu. Perempuan banyak insya Allah. Nah, tapi orang yang berilmu sedikit. Jangan terganggu. Kriteria istri yang soleh seperti apa dan bagaimana? Panjang daurah ini 1 hari. Ana masih bingung bahwasanya Rasulullah melarang untuk meminta kekuasaan. Sedangkan Nabi Sulaiman meminta kerajaan. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Bagus. Pertama, Nabi Sulaiman itu ketika Allah berikan kerajaan, permintaannya tadi itu kerajaan ini jangan berikan kepada yang lain. Paham maksudnya ya? Ya. Kemudian saya ganti pertanyaannya. Anggap kita tinggalkan Nabi Sulaiman. Anggaplah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jelas minta kekuasaan. Dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ya. Ij'alni ala khazainil ard. Jadikan saya wahai raja pemegang perbendaharaan kerajaan ini. Minta diberikan kekuasaan, pemegang harta lagi. Bendahara itu banyak setonnya. Uang kan? Nah. Bendahara itu banyak. Nah. Bintang KPK. Hah? Beliau minta. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan minta kekuasaan. Dijawab. Pertama, paham dulu ilahnya, paham dulu ilatnya. Kenapa Nabi melarang minta kekuasaan? Coba, ilatnya dulu apa? Kita sudah paham pasti. Hah? Hah? Asal manusia loh. Asal manusia loh. Zalim. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Itu dasar manusia. Zalim lagi bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu zalim lagi bodoh. Itu manusia itu. Ya. Inna aradnal amanata las samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Innahu kana zaluman jahula. Manusia yang mau pikul itu amanah, tapi kata Allah, manusia itu zalim lagi bodoh. Bisa dipahami? Berarti sudah nampak jelas kenapa Nabi katakan jangan kau minta kekuasaan, jangan kau minta. Karena kebanyakan sulit orang selamat dari sini. Paham ilatnya? Kenapa Nabi larang? Iya kan? Terbukti. Kita saksikan. Terbukti.
Saya begini nanti kalau saya jadi pilih saya saja. Sebentar, selesai. Iya kan? Jelas. Nah sekarang Nabi Yusuf minta. Nabi Yusuf sudah direkomendasi. Tapi rekomendasi? Kau siapa yang rekomendasi? Bisa kamu samakan. Nabi Yusuf ini. Walamma balagu asyuddahu ataina hukma wa ilma. Kata Allah, itu rekomendasi Allah itu. Ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, balik. Falamma balagu asyuddahu. Kata Allah, atainahu hukman wa ilma. Kami berikan hikmah, keadilan, wahyu, dan ilmu. Wajar minta. Sudah rekomendasi oleh Allah. Kita, ini sudah terjawab ya? Sudah terjawab. Masih ada jawaban yang lain, cukup itu saja sudah. Selesai, terjawab sudah. Nah, makanya kita tidak bisa menyamakan itu dengan Nabi dan Rasul. Cukup ya? Wallahu alam. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.